Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatini. Senang berjumpa dengan Anda semua. Jadi pada kesempatan kali ini, I will explain a little bit. Jadi saya akan memberikan sedikit penjelasan, sharing a little bit about recount text. Jadi perlu diketahui bahwa saya sebelumnya mengajar di SMK Kesehatan Yana Susada Bangkalan. Mengapa saya ingin sharing mengenai recount text ini? Karena memang materi recount text ada pada materi yang harus dicapai oleh peserta didik saya, seperti itu. So, I think without further doing, I will start about what is recount text. Jadi, recount text, seperti kita tahu kalau sudah membahas tentang teks, it means that we are talking about the genre. One of the genre that we learn in English is about the recount text itself. Jadi memang salah satu genre, salah satu teks yang sering kita dengar pembahasannya itu yaitu tentang recount text. Apa sih sebenarnya recount text itu? Saya sering mendengar, tapi kadang sering mendengar teman atau orang lain mengenai recount text, but actually I'm not really recalling about recount text. So di sini saya akan sedikit sharing mengenai recount text itu. Jadi untuk teks recount ini salah satu teks atau salah satu genre, one of the genre that we are learning in school that talks about the past experience, or in the main idea of recount text is that talking about the past experience that happened to the writer or to the speaker. Jadi itu salah satu tentang recount text. So this is the definitions. I'm sorry for the appearance karena sebenarnya untuk tampilan PowerPoint-nya itu sendiri adalah file yang saya upload online. Jadi ada sedikit perubahan pada font dan perubahan pada letak seperti itu. But it's okay. I'll try to share. I'll try to deliver in the simplest way for you guys. Jadi recount text. Recount text is a text that telling the reader about one story, action, or activity. So, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa memang recount text itu sendiri adalah suatu teks yang menceritakan kepada pembaca. Namanya teks pasti berupa teks, baik itu digital atau printed, yang nantinya akan dibaca oleh reader about one story, tentang satu cerita, action or activity. Jadi tidak hanya tentang cerita, tapi bisa tentang aksi atau sesuatu pengalaman yang ada di dalamnya, aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya. So recount text is a text that telling the reader about one story, action or activity. And then recount text, it means that the action or the activities or the story happened in the past. Because in the purpose of this text atau tujuan fungsi sosial atau kata lainnya manfaat kita mempelajari teks recount ini adalah to inform, untuk menginformasikan, or retell atau menceritakan kembali the reader atau kita menceritakan kembali kepada para pembaca about the events or the experiences in the past. Jadi memang tujuan utama dari teks recount ini adalah tentang menginformasikan. Jadi kita bisa menceritakan kembali, menginfokan, memberitahukan pada pendengar atau pembaca about the events, tentang suatu kejadian or experiences atau pengalaman-pengalaman kita in the past, pada masa yang lampau. So, recount, it's about the events or experiences or a story or an activity that happened in the past. Jadi ini yang perlu kita ingat tentang recount. Memang kejadiannya, suatu aktivitas, suatu cerita yang bisa kita ceritakan kembali atau kita informasikan
yang ceritanya itu sendiri atau eventnya itu sendiri sudah terjadi pada masa lampau. Jadi seperti itu tentang recount text. Semoga penjelasan saya bisa diterima dengan baik dan semoga tidak menjadi kebingungan lebih lanjut. Saya harapannya seperti itu. Setelah definisi, so there is if we are talking about text. Jadi ketika kita berbicara mengenai teks itu sendiri, when we are talking about the genre, it means that we cannot avoid about the generic structure. Jadi kita tidak bisa itu yang namanya menghindar dari susunan teks. Jadi kita membaca teks sampai kita paham mengenali teks itu sendiri karena memang adanya generic struktur yang sudah dibagi, yang sudah terbagi sesuai genre. Khusus untuk recount text sendiri, ada tiga step atau 3 langkah dalam generic structure khusus recount. So that's number 1 is orientation, and then the second one is the events, and for the last is reorientations. Jadi di situ ada orientasi, ada cerita atau kejadiannya, lalu ada reorientasi. Mengapa di awal-awal tulisan itu saya beri warna yang berbeda? Karena untuk mempermudah kita untuk mengingat generic structure. Jadi kalau saya tipe-tipe pembelajar yang membuat catatan atau singkatan-singkatan unik supaya saya tetap mengingat. So the generic structure of recount is Oereo. Kalau kita berbicara Oereo, ini kan kita ingat makanan, salah satu snack favorit kita, seperti itu. Jadi ini mungkin bisa menjadi salah satu tips bagi para pendengar atau para pemirsa bahwa untuk recount sendiri, saya untuk generic structure selalu mengingat dengan cara menyingkat awalan dari generic structure-nya itu sendiri, yaitu orientation, events, reorientation, saya singkat menjadi OREO. O untuk orientation, E untuk events, and REO for reorientations. Semoga dengan cara ini juga membantu kita dalam mengingat generic structure. Karena itu adalah susunan ketika kita ingin membuat atau menyusun suatu teks recount. Sampai sini semoga aman-aman, tidak tambah bingung. Jadi apa itu Oereo? Kita tidak fokus pada Oereo-nya, nanti malah kita ingatnya ke snack melulu. But we will focus on what is orientation and what is events and what is reorientation in recount text. So let's see. So the generic structure orientation means that this is the introduction of the story. Before we really tell you about the main events or the main story that happened to you in the past, we need orientation. We need introductions to the text. We need some kinds of elaborating story means that, for example, my holiday. Jadi saya memberi contoh my holiday. Jadi tidak lalu bilang saya sudah jalan-jalan loh ke sana, tidak. But we need orientation. Kita butuh pembukaan dulu, pendahuluan dulu, seperti itu contoh. Last week is a holiday. My school got a free time for about 3 days due to something that makes the headmaster give us a free time for 3 days. Jadi ada perkenalan seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk events-nya baru. Nah, di holiday itu saya membuat suatu perjalanan liburan bersama keluarga, contohnya events. Jadi saya berangkat dari rumah, perjalanan selama 5 jam menuju tempat wisata, contohnya tempat wisata di Bangkalan. Menuju 5 jam, menuju wisata Bukit Kapur, contohnya seperti itu. Jadi kita menceritakan detail our holiday. That happens in the events. Mungkin di events yang diceritakan oleh Bapak Ibu ini bisa saja
menyenangkan, bisa saja terdapat ketegangan atau tiba-tiba mogok di jalan. That's your experience. That's our experience in dealing with the events that happen in our past time. Jadi semua kesimpulan, semua akumulasi perasaan itu kita bisa letakkan pada reorientation. Jadi akhirnya, endingnya kita bisa menyimpulkan bagaimana holiday kita, seperti itu. Oh, our holiday is very nice. I was tired, but I was also happy. Jadi itu bisa kita taruh di reorientasi, seperti itu. Next, it's all about the language feature. Di awal presentasi tadi saya sudah menekankan bahwa if we are talking about recount, it means that we talk about the events and that event happened in the past. Dari kata-kata past itu sendiri sebenarnya past, simple past tense, yang lalu sudah terjadi. It means that the language feature that we use in recount text, kita menggunakan simple past tense. Seperti Bapak Ibu tahu bahwa using simple past tense, menggunakan simple past tense, it means that we use the second verb form. Jadi kita menggunakan verb 2. Saya tidak akan menjelaskan tentang verb 2 itu sendiri, karena saya yakin Bapak Ibu di luar sana yang sedang menonton ini pastilah sudah paham atau bisa saya jelaskan di lain waktu atau di lain kesempatan. Jadi recount text itu sendiri menggunakan simple past tense, menggunakan verb 2, yaitu lebih pada action verb-nya. Contoh, I go to Bandung. Ya, jadi kalau masuk ke recount text itu berubah menjadi I went to Bandung. Jadi dari go verb 1 kita ubah menjadi went verb 2. And then the second is that we focus on a specific participant. Focus on a specific participant means that berarti bahwa cerita yang diceritakan dalam teks tersebut memang fokus pada pengalaman si penulis. Jadi lebih fokus ke sana, apa yang telah dilalui di pengalaman-pengalaman penulis itu sendiri. And then for the third is using conjunctions such as then, before, after. Tentu kalau kita dalam menceritakan suatu kejadian itu tidak moro-moro pergi ke Bandung, minum air, turun mobil. Jadi memang kita butuh conjunctions untuk memperhalus cerita, koneksi antar cerita di antar kalimat itu sendiri. Jadi saya pergi ke Bandung. Setelah itu, after that, I call my cousins. Jadi saya pergi ke Bandung, lalu saya menelpon sepupu saya supaya nanti bisa menjemput dan lain sebagainya. Jadi kita menggunakan conjunctions to make perjalanan cerita itu lebih smooth, lebih enak terbaca atau terdengarnya. Jadi tidak moro-moro seperti step-step 1, 2, 3, but it rather to make it smoother. Jadi biar lebih halus saja penyampaian ceritanya. Sampai sini, karena ini biasanya saya pakai untuk siswa saya, ini kita skip saja. Is there any questions? Mungkin bisa nanti kita skip for the next. Jadi itu mengenai recount text. Recount text itu ya memang salah satu genre yang kita pakai, salah satu genre teks yang sering kita pakai, yang sering kita pelajari dalam bahasa Inggris. Semoga apa yang saya bagikan, apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat bagi semuanya. Jadi tidak menutup kemungkinan. Video ini memang sangat jauh dari kata sempurna, Bapak Ibu, karena memang mohon maaf kalau dalam penjelasannya masih ada kata-kata yang membuat Bapak Ibu bingung, malah bikin beribet dan lain sebagainya. Semoga kedepannya kita masih bisa bertemu di lain kesempatan dengan sharing-sharing materi yang lainnya. Memang saya senang membahas tentang teks-teks itu sendiri, tentang genre itu sendiri, karena memang genre ini
tidak hanya teks sebenarnya, bisa kita lakukan dalam spoken language. Jadi bisa kita ceritakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa if we are talking about the recount text, we have to make it in a text form. No, but we can also use this in a spoken language. So, for further information, you can contact me at the email hellomiss.fatini@gmail.com. I think that's all. Itu saja dari saya. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Semoga tidak ada kata-kata saya yang menyinggung karena itu pure tidak ada dalam unsur kesengajaan di sini. Thank you for watching. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.